Selamat berjumpa kembali dengan channel Cakadola. Di sini kali ini kita akan mempersembahkan tentang cara pembuatan user login di Microsoft Access. Jadi ini adalah tutorial yang baru yang kita akan sampaikan. Jadi di sini adalah contohnya adalah tampilan seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada passwordnya kita buat dengan input mask juga password ya. Di sini saya tambahkan open table ya. Di sini jika kita mau mengakses ke dalam tabel tersebut ya, seperti itu ya. Jadi di sini sudah nampak passwordnya ya, seperti itu. Oke. Jadi untuk membuat user login seperti ini, pertama-tama kita harus menyiapkan ya, tabel ya. Untuk misalkan tabelnya adalah bernama tabel user login seperti ini ya. Oke ya, jadi di sini ada user ID-nya dibikin auto number. Ini sini tidak berpengaruh sebenarnya. Username kita bikin short tag ini ya. Kemudian password juga short tag. Kemudian passwordnya di sini panjangnya adalah maksimum 25 karakter ya. Oke, kemudian role adalah tanggung jawabnya. Jadi di sini kita bisa membuat defaultnya. Jadi kalau tidak ditentukan lain, maka defaultnya akan kita buat user ya. Ini terserah kita. Jadi tampilan seperti ini nantinya. Ini kan ada user sama admin ya. Ya, jadi tampilannya kita buat user dan admin ya di sini. Kalau tadi defaultnya dibilang bahwa di sini role-nya ini kalau tidak di pertama kali kita membuat data, maka role-nya akan dibuat user. Ini bisa dirubah menjadi admin. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami dengan baik ya. Jadi tabel saya tidak menjelaskan lagi bagaimana cara membuat tabel. Ini sudah sangat basic sekali, yang paling awal sekali. Jadi diharapkan semuanya sudah mengerti teknik dasar bagaimana cara membuat tabel. Oke. Kemudian setelah itu kita membuat general variable, global variable ya. Jadi kita bikin modul satu, namanya misalkan kita sebut dengan gvar ya. Jadi global variable. Jadi isinya cuma sederhana seperti ini. Global string user as string, global string role as string ya. Selesai, udah kita tutup ya. Namanya terserah ya di sini ya, bisa diganti-ganti. Kemudian baru kita sekarang masuk ke dalam pembuatan form login ya, form login ya. Oke, kita bikin klik kanan ya. Jadi ini kita buat kotak seperti ini persis di tengah-tengah daripada halaman nanti kurang lebih munculnya ya. Jadi di sini kita lihat ya, di sini row source-nya dia ngambil dari sini ya. Row source-nya adalah dia ambil dari username ya. Username dari tabel user login tadi ya. Cukup jelas ya. Misalkan seperti ini, fontnya saya gedein dikit ya biar cukup jelas. Atau kalau kadang-kadang tidak jelas, saya gedein dikit fontnya biar lebih besar lagi, menjadi 18 ya. Oke ya, jadi cukup jelas untuk dilihat ya. Begini contohnya ya. Kemudian di sini kita membuat, di sini tadi namanya adalah CBO user ya. Jadi combo user. Jadi di sini pakai combo box ya, di sini combo box. Kemudian di sini kita membuat satu text box ya, namanya txt password ya. Cukup jelas ya. Kemudian di sini kita bikin satu comment button ya. Ya. Kemudian namanya cmd login. Kemudian cmd exit. Kemudian di sini namanya comment 22 misalkan ya. Ini belum diganti ya biar tidak berubah banyak ya. Oke, kemudian
Dari sini adalah nanti kita akan membuat user, nama usernya siapa ya yang kita mau buat. Jadi di sini kita akan membuat sebuah VBA-nya ya. On-code focus ini nanti kita membuat, begitu dia nanti klik di sini di tengahnya sini, maka dia akan menjadi langsung terbuka ya, atau di sini. Nah, tapi kalau kita got focus dia langsung muncul ini ya. Jadi caranya adalah ini on code fokusnya kita bikin di sini adalah CBO usernya drop down ya, cukup jelas ya. CBO user adalah tadi tombolnya tadi, combo boxnya tadi, kemudian dibikin drop down. Oke, kemudian sekarang after update ya, nanti setelah ini misalkan setelah diketikkan apa yang harus dilakukan. Jadi di sini adalah me txt password set focus. Jadi begitu nanti itu sudah selesai diketik, kemudian ditekan enter, maka fokusnya akan berpindah ke kotak di bawahnya txt password di sini ya. Jadi tulisan akan bergerak misalkan ya seperti ini. Nah, fokusnya dia langsung ke bawah ya. Jadi di sini reader fokusnya langsung ke bawah. Jadi begitu dia diklik di sini user, dia fokusnya langsung turun ke bawah ya. Jadi di sini kita lihat tadi after update-nya kita buat me txt password set focus. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Anda bisa print screen nanti. Oke, kemudian di sini kita membuat tombol login. Nah, tombol loginnya ngapain aja ya? Nah, di sini pada saat di sini udah di key in, jadi password usernya sudah di key in, kemudian password sudah di key in, maka kita akan lihat loginnya apa bisa masuk apa tidak ya. Jadi di sini kita ketika mengklik tombol login, maka di sini kita bikin call login. Jadi ada sebuah sub prosedur yang akan kita buat ya di sini ya. Ini kita bikin sub prosedurnya. Jadi public sub login, tadi namanya login di atas, jadi kita bikin public sub login. Caranya seperti ini ya. Anda tinggal print screen ya, saya pelankan seperti ini public sub loginnya. Oke, cukup jelas. Di bawahnya lagi seperti ini ya, cukup jelas. Nah, oke, sekarang seperti ini caranya membuatnya. Ini adalah sudah programnya sudah kita berikan. Jadi if null CBO user tadi, CBO usernya adalah pada saat user mau memasukkan nama usernya. Jika oke ya. Tapi kalau misalkan dia kosong, maka akan ada message box muncul ya, username is required. Artinya dia meminta username untuk dimasukkan ya. Oke, misalkan seperti ini tadi. Kalau belum ada, nah username is required ya. Jadi akan muncul seperti ini kalau dalam kondisi username-nya belum dimasukkan. Ya, cukup jelas ya. Itu kita menampilkan seperti itu. Oke. Sorry. Ini tadi. Oke. Kalau klik kanan definition masuk ke sini. Ya, kemudian jika tidak, maka demikian juga kalau passwordnya kosong, maka akan muncul password is required ya. Kita lihat di situ ya. Kalau usernya sudah ada tapi passwordnya nggak ada, nah ini password is required. Jadi passwordnya harus akan muncul pop-up seperti ini dan disuruh masukkan passwordnya. Oke, sudah cukup jelas ya. Kita kemudian nah, kemudian di sini kita sekarang memastikan bahwa antara user login dengan password itu harus sama ya, untuk bisa mengakses ke dalam
database tersebut. Jadi di sini adalah kita mencari menggunakan di text passwordnya, kita mencari value atau nilainya adalah dari melakukan lookup pada tabel password ya. Lookup password ya di tabel user. Jadi di tabel user ini ada password dan ada juga username. Carilah password di tabel user login di mana username-nya sama dengan combo box user yang ada di form tadi ya, seperti itu. Kemudian string usernya akan menjadi me combo user value. Jadi begitu dapat dia akan menjadi muncul di combo box user tadi ya. Set the value of the string user declare as global variable tadi ya. Oke. Kemudian string rule-nya tadi kan ada password dan juga rule-nya. Ini nanti untuk kita tampilkan nantinya di form sini ya, di form hometown ya, yang untuk menunjukkan bahwa ada user dan rule-nya yang akan aktif ya. Oke. Kemudian tadi kan sudah, ini keduanya ini tadi sudah kita definisikan di sini ya. Oke, ya masih ingat ya. Nah, ini di set sebagai global variable ya. Oke. Jadi kemudian habis itu kalau sudah passwordnya sudah, usernya sudah benar, passwordnya benar, maka kita tinggal membuka formnya. Jadi form yang dibuka adalah form iLogin ya. Di sini kita tutup dulu form iLoginnya, kemudian kita buka adalah form hometown di sini ya. Maksud kami adalah di sini tadi kita menutup. Jadi ini adalah kode untuk menutup form yang sedang aktif ya. Do comment close active form, kemudian nama formnya ini save no ya, save no, kodenya seperti ini. Kemudian do comment apa yang mau dibuka formnya ya, begini kodenya ya. Oke. Kemudian kalau dia misalkan tidak sama ya, pas antara user dengan ya login dengan passwordnya tidak sama, maka di sini akan memunculkan error. Dan setiap kali ada kesalahan atau error, kita akan hitung satu kali perhitungan dengan misalkan seperti ini ya, integer log attempt ya, kita bikin plus 1 ya. Kemudian di sini sekarang kita mengecek kalau sudah 3 kali, maka kita harus buat dia keluar dari database ya, misalnya seperti itu ya. Ini bisa dibuat, bisa enggak ya, tapi di dalam contoh ini kita bikin yang komplit ya. Kalau misalkan dia sudah ininya nilai integer login sudah 3 kali login masih melakukan kesalahan, maka application akan dia akan dibuat keluar otomatis dari database. Cukup paham ya? Oke, kita coba misalkan login ya. Oke. Nah, di sini tadi dimunculkan ya user yang aktif tadi dari global variable ini ya. Dia bisa memunculkan siapa user yang sedang aktif saat ini ya. Kalau di metode lain kita biasanya memunculkan form yang tetap tadi di atas dengan cara membuat visible-nya menjadi false ya, atau dibuat dia sebenarnya tidak tertutup tetapi aktif terus ya, tetapi dia visible-nya kita buat ibaratnya formnya kita sembunyikan ya, seperti itu. Tapi di sini kita sudah membuat global variable untuk itu ya, jadi dia nampak. Oke, setelah itu sekarang bagaimana kita kalau misalkan kita mau meregister user login yang baru ya. Di sini kita akan membuat tombol untuk membuka sebuah form ya, namanya form register ya, yang ini ya. Oke, seperti ini ya, dia akan membuka form ini register iForm. Nah, seperti ini seperti
form biasa saja ya, dimana sumbernya adalah dari tabel user login ya, seperti ini ya. Simple karena cuma ada 3 sebenarnya item yang penting ya, seperti ini ya. Oke, cukup jelas ya. Kemudian di sini kita linkkan ini propertiesnya ya, dari ini username ya, kemudian passwordnya, kemudian role-nya di sini kita ada 2. Nah, intinya adalah sebenarnya hanya seperti memasukkan data seperti biasa ya di dalam ke dalam tabel melalui form, itu saja poinnya ya. Jadi kalau register sekarang ini adalah tinggal menyimpan saja datanya ya, menyimpan. Kita bisa gunakan di sini makro ya, biar gampang ya. Run menu command access save record ya. Habis itu close window active form ya, register form sama kayak tadi ya. Kemudian membuka form iLogin lagi. Jadi urutannya adalah tadi membuka form iLogin pertama kali, kemudian kita key in user yang baru dan passwordnya, kemudian habis itu begitu sudah selesai maka akan menutup form yang loginnya tadi ya, yang register loginnya, kemudian membuka kembali kepada form iLogin ya. Begini caranya ya, Anda bisa lihat print screen nanti bisa. Oke ya, misalkan di sini saya bikin new user 02 misalkan ya. Di sini saya bikin passwordnya misalkan user 02. Oke, register sekarang ya. Sini kalau kita buka ya. Oke, kita lihat ya, new user 02 ya, sudah ada di situ, passwordnya sudah muncul ya. Di sini kita lihat sekarang, nah di sini udah muncul ya, new user 02 ya. Oke, kita buat passwordnya user 02 dan login ya, welcome new user 02 ya. Di sini sudah aktif new user 02 ya. Demikianlah kira-kira cara membuat login yang cukup unik ya, dan sangat powerful ya, karena di sini kita bisa membuat user login baru, dan untuk beberapa hal yang perlu kita proteksi misalkan seperti ini ya, dengan password kita tinggal bikin seperti ini. Misalkan ya, kita bikin password 124 1234. Jadi caranya adalah ini contoh juga ya, bagaimana cara ini kita membuat definisi variabelnya dulu ya, string input dan string message ya. Ini beep itu hanya untuk apa ya, istilahnya penundaan waktu. Kemudian string message-nya seperti ini ya, ini kalian bisa bikin kata-kata yang lain ya. Kemudian di sinilah passwordnya, string inputnya 1234 ya. Kemudian habis itu kita membuka tabel, tadi kita ingin membuka tabel user login ya. Kalau misalkan di passwordnya tidak 1234, maka di sini kita bilang seperti ini ya, you are not allowed to access the table user login misalkan seperti itu ya, login. Oke, save. Oke, jadi demikian caranya, kita lihat ya seperti ini ya, 1 2 3 4 ya, dia udah membuka. Nah oke, karena tadi ini dibuat desainnya, ini selalu desainnya adalah membuat pop-upnya selalu yes, makanya dia selalu muncul di bagian permukaan ya, di sini ya. Oke, jadi tidak bisa jadi begitu ada tabel muncul, dia tetap di permukaan paling atas ya. Oke, saya rasa cukup jelas untuk penjelasan pembuatan password. Jangan lupa selalu subscribe
YouTube channel kami Cakadola, dan sampai jumpa kepada tips dan trik di berikutnya. Terima kasih karena sudah mengikuti channel ini, dan kalau ada pertanyaan silahkan hubungi nomor HP kami 0812 7740 3909. Terima kasih.